Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Di sini saya kedatangan motor Beat FI starter kasar ini ya. Kemarin sore itu sama orangnya didorong ke sini, katanya hilang pengapiannya. Sudah dibelikan busi baru, ini sudah diganti aki baru ini ya, tapi tetap nggak hidup. Dan kata orangnya itu yang dari kabel kuil ini nggak keluar apinya ini ya. Terus orangnya itu di rumah udah nyerah, akhirnya didoronglah ke bengkel ini ya. Coba sekarang saya akan cek dulu ya dari kuil ini ya. Bentar akan saya pindah. Coba akan saya kontak dulu ya. Ini untuk full pump dengung ini ya. Coba kita beralih ke sini ya, akan saya lihat apinya ya dari kuil. Ini nanti coba perhatikan ininya ya, coba perhatikan kabel ujung kuil ini apakah keluar arus apa enggak ya. Saya kontak ya, akan saya engkol karena motor ini starternya nggak ada ini. Oh ya, nggak ada ya. Berarti benar kata orangnya kalau pengapiannya itu nggak ada. Oh ya, sekedar informasi, kata orang juga untuk jalur apa ini, untuk jalur standar samping ini sudah dimatikan, ini sudah nggak fungsi katanya. Sekarang kita awali dari mana dulu ya pengecekannya. Sekarang kita awali dari jalur yang masuk ke kuil ya. Jalur yang masuk ke kuil ini ya. Kita pastikan dulu jalur yang hitam ini dari kontak ya, output dari kontak itu ada arusnya ya, 12 volt. Sebentar saya akan ambilkan alatnya. Kita pakai tester ini ya. Dapat buaya ini kita masukkan ke pros aki yang merah, kemudian yang hitam ke min aki ya. Sudah, pastikan dulu ini nyala. Ya, ini berarti aki 12 volt ya. Kemudian kita beralih ke jalur ini. Ini saya matikan dulu. Sekarang akan saya cek yang jalur dari kabel kuil yang warna hitam. Ini output dari kontak ya. Pastikan harus ada arus setelah dikontak ya. Kalau tidak ada arus ya harus ada 12 volt. Ini saya pakai kabel warna merah ini. Saya tancapkan ke sini, kemudian kita perhatikan akunya. Ini akan saya kontak ya. Oh ya, ini berarti 12 voltnya ada ini ya. Untuk melihat yang minnya, sebentar, ini akan saya tancapkan lagi. Untuk melihat minnya ini kita lepas. Kita pakai kabel yang warna hitam ini. Perhatikan lampu LED yang ini ya, akan saya kontak. Enggak nyala, nanti akan saya engkol ya. Harusnya ngedip-ngedip. Tuh ya, berarti nggak ngedip ini ya. Berarti bisa jadi dari
jalur yang menuju ke ecu bermasalah ataupun ecunya ya. Sekarang saya matikan dulu kontaknya. Ini sudah deteksi bahwa yang kabel masa ini tidak ada arusnya. Kemudian pengecekan pindah ke injektor. Sama ya. Kita lepas dulu soket injektor. Kita pastikan dulu yang merah, yang plus nyala ya. Ya, ini sudah saya tancapkan ke yang hitam, arus dari kunci kontak. Kemudian perhatikan AVO ini ya, akan saya kontak. Ya. Ya, berarti dari 12 volt normal. Kemudian yang sebelahnya, yang masa ya, yang masa kita pakai kabel yang warna hitam ini. Kita tusukkan lagi ke sini, yang warna pink ya. Coba perhatikan AVO ini ya. Ini akan saya tusukkan ke warna pink ini. Tuh nyala ya. Kapan? Ya nyala ya. Sekarang akan saya kontak on. Tuh nyala. Coba nanti saat di engkel atau di starter harusnya ngedip-ngedip. Tapi ini nggak ngedip-ngedip, ini berarti dapat dipastikan juga jalur yang dari soket injektor ini yang min itu juga nggak ada arusnya ya. Apakah ini berarti ecunya? Soalnya jalur yang dari ini injektor dan jalur yang dari coil ini sama-sama masuk ke ecu. Sebenarnya bisa jadi memang ecunya ya. Tapi sebelum kita menyalakan ecu, alangkah baiknya kita tes dulu tanda sampingnya ya. Soalnya ecu itu ada arus kalau dari ecu, maksud dari kontak masuk ke ecu, terus ada masanya juga. Sebelum kita memeriksa ecunya ini, kita pastikan dulu tanda sampingnya ya. Kita coba kita cari ke sini. Kita lepas soketnya ya. Ini soketnya ada di sini. Nanti seandainya normal ya, berarti arus yang plus yang masuk ke ecu kita cek ya dengan warna kabel hitam. Ini kata orangnya sudah tidak diaktifkan ya, tapi ini masih nyambung. Apa yang dalamnya sana dimatikan ya? Coba akan saya cek dulu ya. Ini yang dari standar samping ya. Kita pakai ini. Ceknya dengan dua kabel ini ya. Kita pastikan nanti kalau ini nyala berarti nyambung ya. Kalau nanti standar samping dinaikkan diturunkan harusnya nyala mati. Sekarang akan saya tancapkan ke sini. Ini lampu tidak nyala ini ya. Kemudian akan beralih ke sana.
Ini ya standar samping akan saya naik turunkan. Tuh, nggak ada sambungannya ini ya, nggak nyambung ini. Harusnya saat diturunkan atau dinaikkan seperti ini ya. Ini lampu ini nyala. Berarti dapat dipastikan bisa jadi dari standar sampingnya ya. Soalnya ini kan tadi masih nancap ini. Ini soalnya tadi kan masih nancap ya. Sekarang coba yang dites yang ke arah atas ini ya. Ini kita tancapkan lagi. Kemudian ini akan kita jumper ya, seperti ini ya. Tidak pakai standar samping. Sekarang kita lihat lagi ke jalur yang dari masa kuil ya. Seandainya nanti ada nilainya, atau seandainya tadi nanti itu ininya nyala ya, berarti dapat dipastikan standar sampingnya ya. Kita lepas yang ini, terus kita seperti tadi ya, kita ambil kabel yang warna hitam. Lalu kita tusukkan. Akan saya kontak ya. Perhatikan lampu yang di sini. Coba ya, perhatikan yang lampu ini ya. Ini saya kontak. Coba mendengung. Kemudian perhatikan lampu ini ya. Akan saya engkol ya. Kalau nanti yang dimodif berarti jalur masanya sudah ada. Ya, sekarang sudah ada sekarang. Berarti dapat dipastikan jalur dari standar sampingnya ini. Ini kalau sudah ada, biasanya dari full injektor juga ada ya. Ini saya sekarang asal tancapkan lagi. Kemudian akan saya lihat dari kabel kuilnya ya. Mudah-mudahan cuman dari kabel standar sampingnya aja ya. Ini perhatikan ya, nanti saat saya kontak kemudian saya engkol ya. Ya. Kelihatan tidak? Sebentar. Oh ya, sekarang api sudah ada, setelah sudah nyampe ya. Berarti dipastikan motor ini hidup ini. Saya matikan dulu kontaknya, kemudian akan saya pasang businya ya. Kita pasang businya dulu ya. Kemudian kita tancapkan ke businya. Sudah ya, sekarang akan saya hidupkan dengan cara diengkol. Ya, motor sudah hidup ini.
Berarti motor ini permasalahannya ada di standar samping nih ya. Setelah dicemper seperti ini, api kembali nyala ya. Strom sudah ada, berarti bukan ecunya. Memang kalau tidak paham itu biasanya langsung coba ecu, soalnya dari injektor dengan dari kuil itu nggak ada arus masanya ya. Mungkin video ini cuma sampai segini saja. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.